Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Agustina, SPD MSI. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syahkuala. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun sistem pembelajaran saya gunakan mengacu pada komponen IA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syahkuala, yaitu mata kuliah Manajemen Operasi Penangkapan. Dengan kode MK 2018. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 atau semester genap dengan jumlah 3 SKS, yaitu terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jumlah dosen pengampu pada mata kuliah manajemen operasi penangkapan ini sebanyak 3 orang dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan, setiap pertemuannya 2 kali 50 menit dan ditambah dengan praktikum di setiap pertemuannya. CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah manajemen operasi penangkapan ikan ini terdapat pada CPL 03, yaitu mahasiswa mampu berpikir secara mandiri dan kritis, serta aktif dalam menerapkan keterampilan dan keahlian terhadap isu-isu terbarukan di bidang perikanan tangkap secara terus-menerus. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, manajemen operasi penangkapan ikan, yaitu yang pertama, mampu memahami dan menyusun konsep sistem informasi manajemen perikanan tangkap. Yang kedua, mampu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi perikanan tangkap. Dan yang ketiga, mampu merencanakan manajemen perikanan tangkap. Mata kuliah ini menjelaskan tentang ruang lingkup strategis manajemen operasi penangkapan pemanfaatan sumber daya ikan, fungsi-fungsi dalam manajemen operasi pemanfaatan, manajemen berdasarkan sasaran pada pemanfaatan sumber daya perikanan, peran dalam manajemen operasi pemanfaatan sumber daya perikanan, pengertian, transportasi, dan permasalahan perikanan yang telah diselesaikan dengan metode transportasi. Adapun kemampuan akhir dari tahapan pembelajaran, yaitu mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam hal yang pertama, mahasiswa mampu memahami pentingnya manajemen operasi dalam bidang pemanfaatan sumber daya perikanan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peran penting manajemen operasi dalam bidang pemanfaatan sumber daya perikanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan penyelesaian permasalahan transportasi pada kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan menggunakan metode transportasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan transportasi pada kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan metode transportasi. Yang kelima, mahasiswa mampu merumuskan penyelesaian permasalahan alokasi sumber daya dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan menggunakan program linear. Yang keenam, mahasiswa mampu merumuskan penyelesaian permasalahan alokasi sumber daya dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan menggunakan metode simplex. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya dalam pemanfaatan sumber daya perikanan menggunakan metode simplex. Yang kedelapan, mahasiswa mampu merumuskan penyelesaian pelayanan jasa dalam industri penangkapan ikan dengan menggunakan model antrian. Yang kesembilan, mahasiswa mampu merumuskan penyelesaian pelayanan jasa dalam industri penangkapan ikan dengan menggunakan model antrian. Dan yang 10, mahasiswa mampu merumuskan perencanaan kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan menggunakan analisis jaringan kerja. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, di mana mata kuliah manajemen operasi penangkapan ikan, saya menerapkan pendekatan PBL atau Problem Based Learning. Pendekatan ini ditahap dengan tahapan penyajian, pembelajaran materi, diskusi mahasiswa, tanya jawab, serta eksplorasi teori pendukung. Terdapat 3 prinsip utama yang saya terapkan pada PBL. Yang pertama, aktif dan mandiri, di mana mahasiswa diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan proses pembelajaran
mampu mengambil inisiatif serta bertanggung jawab terhadap pencapaian belajar mereka. Yang kedua, kolaboratif. Pembelajaran dirancang mendorong kerjasama antar mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, di mana dalam hal ini saya sebagai fasilitator dalam proses atau mendampingi proses pembelajaran. Yang ketiga, kontekstual. Materi ajar dikaitkan dengan situasi atau persoalan yang relevan dengan dunia kelautan dan perikanan sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Selain pendekatan PPL, saya juga mengintegrasikan metode case method dalam proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Operasi Penangkapan Ikan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis. Untuk komponen penilaian, sistem penilaian yang ini saya rancang secara transparan dan objektif sehingga mahasiswa dapat memahami dengan jelas dasar penilaian yang digunakan dan dapat mengevaluasi proses pembelajaran secara mandiri. Sebagai bagian dari refleksi pembelajaran dan upaya peningkatan kualitas pengajaran, saya akan menyajikan praktik pengajaran melalui kegiatan micro teaching secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini mata kuliah Manajemen Operasi Penangkapan ya, di pertemuan sekarang itu saya akan membahas atau menjelaskan tentang perbaikan tingkat keramahan teknologi penangkapan ikan terhadap lingkungan. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama atau berdoa sebelum menjalankan pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini materi yang mau kita bahas itu tentang keramahan teknologi penangkapan ikan terhadap lingkungan. Tapi sebelum masuk ke materi, saya menjelaskan sedikit tentang tujuan instruksional untuk mata kuliah Manajemen Operasi Penangkapan Ikan ini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan opsi perbaikan tingkat keramahan terhadap teknologi penangkapan ikan terhadap lingkungan. Yang kedua itu pokok bahasan tentang bagaimana review kriteria teknologi penangkapan ikan yang ramah terhadap lingkungan. Ya, sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan teknologi penangkapan ikan terhadap lingkungan? Yuk. Pak Mahfuza. Menurut saya Bu, kalau teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan ini salah satu contohnya kita menggunakan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan yang tidak merusak perairan, terumbu karang, dan habitat-habitat lainnya. Yang merusak ekosistem yang ada di perairan atau di lingkungan perairan yang ada di sekitar situ, ya. Oke, subtopik yang pertama itu tentang review kriteria teknologi penangkapan ikan yang ramah terhadap lingkungan. Jadi sebuah sistem di manajemen operasi penangkapan atau sistem perikanan tangkap itu ada sistem input dan sistem output, ya. Nah, di sini kita lihat nih ada lingkungan, tapi tetap selalu ada proses yang harus kita kerjakan. Di mana ada input yang tidak terkendali dan ada output yang diharapkan. Nah, ada input yang tidak terkendali, ada input yang tidak terkendali. Ini harus mengalami perbaikan. Jadi kita tetap harus memperbaiki atau melihat bagaimana teknologi yang berkembang sesuai dengan kondisi perairan yang ada di sekitar, ya. Nah, outputnya yang kita harapkan adalah mendapat hasil tangkapan yang banyak, tetapi sesuai dengan alat tangkap dan sesuai dengan jenis hasil tangkapan yang mau kita tangkap, gitu kan ya. Nah, itu output yang tidak diharapkan adalah kita membuang atau melihat hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan sekitar atau yang digunakan oleh para penangkap ikan, gitu ya. Nah, jadi harus ada perbaikan supaya ini prosesnya adalah perbaikan yang harus dilihat, harus diterapkan seperti apa yang mau kita harapkan untuk teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Oke, selanjutnya unit
ini penangkapan ikan itu sebagai sebuah sistem input atau sistem input dan output, ada lingkungan sistem perikanan tangkap, yaitu bagaimana operasi penangkapan ikan ini berjalan dengan baik. Nah, operasi penangkapan ikan ini yang paling penting atau yang menjadi pelaku utama itu di kegiatan penangkapan siapa kira-kira pelaku utamanya? Nelayan. Nelayan adalah siapa yang disebut dengan nelayan itu disebut dengan apa? Yang kalian tahu? Dia pelaku utama, tapi sebutannya ya, produsen. Kemudian selain nelayan ada kapal sebagai alat pendukung dan alat penangkapan ikan. Oke, nah kemudian hasil yang mau kita harapkan apa dari kegiatan penangkapan? Ya, jenis hasil tangkapan atau hasil tangkapannya berupa ikan. Nah, ini juga perlu mengalami perbaikan atau berproses, gitu ya. Nah, jadi kegiatan operasi penangkapan ikan ini terus mengalami proses perbaikan supaya hasil tangkapannya sesuai dengan alat tangkap yang kita gunakan. Nah, ada beberapa kriteria yang kriteria teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada fishing boat, yaitu yang harus kita lihat dari kegiatan lingkungannya harus hemat energi dan tidak menghasilkan polusi. Nah, kemudian keselamatan manusianya harus aman bagi nelayannya. Kemudian lanjut ada fishing gear, ada desain dan material yang terdiri dari bahan yang pengadaannya tidak merusak lingkungan dan tidak atau ekosistem yang dilindungi jenis yang legal. Kemudian sumber daya ikannya selektif dan biodiversitinya tidak mengurangi dan keselamatan manusianya aman bagi nelayannya. Nah, kemudian ada fisherman, dia harus terlatih, ya pasti kalau nelayan dia udah karena dia sering di lapangan, ya sudah pasti pengalaman untuk melakukan kegiatan penangkapannya lebih banyak atau lebih ini ya sudah tahu bagaimana kondisi di lapangan, daerah penangkapannya, mereka sudah tahu, ya. Jadi sudah terlatih memahami dan menerapkan konsep yang efisiensi dan konservasi. Kemudian ada fishing method dan operasional sehingga tidak merusak lingkungan, perairan dan habitat, tidak menimbulkan konflik dan kegiatan lainnya. Dia juga harus selektif dan tidak merusak habitat, tidak mengurangi biodiversity dan binatang laut lainnya tinggi, tidak membahayakan nelayan dan orang lain. Kemudian ada onboard fishing handling, yaitu penanganan, mereduksi polusi, menjamin survival dari ikan yang dikembalikan, memanfaatkan ikan secara maksimum, melepaskan binatang laut dan menjamin survival binatang lautnya sehingga aman bagi nelayan, ya. Nah, capture-nya ikan yang tertangkap seragam yang tadi kita bilang hasil ending atau akhir dari kegiatan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, yaitu ikan yang tertangkap seragam, legal dan atau proper size sesuai dengan ukuran layak tangkapnya dan tidak menangkap jenis yang dilindungi, aman bagi manusia. Nah, ini yang sama seperti tadi yang sudah kita jelaskan sedikit, yaitu yang untuk kapal dia harus hemat energi, legal, material dan aman bagi nelayan. Nelayannya terlatih memahami dan menerapkan konsep efisiensi dan konservasi. Kemudian ada fishing gear design dan material, ya terbuat dari pengadaannya tidak merusak lingkungan, yaitu adalah tujuan atau output akhir dari ramah lingkungan adalah yang memang tidak merusak lingkungan dan atau ekosistem yang dilindungi. Kemudian jenis legal dan selektif, tidak mengurangi biodiversity dan aman bagi nelayan. Ini fishing method dan operation tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan konflik, sama tadi selektif, tidak merusak habitat, tidak mengurangi biodiversity dan tidak membahayakan nelayan orang lain di laut, ya. Nah, ini onboard fishing handling, mereduksi polusi, menjamin survival, memanfaatkan ikan secara maksimum, melepaskan binatang laut lainnya, menjamin survival binatang laut lainnya dan aman bagi nelayan. Nah, ini hasil akhir atau yang harus kita harapkan untuk itu ikan yang tertangkap seragam, legal atau proper size, tidak mengurangi jenis yang dilindungi serta aman bagi konsumen untuk dikonsumsi, ya. Ini adalah alat bantu atau perbaikan selektivitas untuk teknologi
penangkapan ikan yang ramah lingkungan, yang pertama adalah yang mau dilihat perbaikan selektivitasnya. Nah, di sini manipulasi tingkah laku ikan dengan mengatur cahaya, kemudian mengatur ukuran mata pancing, bagaimana yang harus diperhatikan proses penangkapannya, dan memanipulasi tingkah laku ikan untuk menjadi sasaran ikan yang menjadi sasaran kita atau target yang menjadi sasaran atau menjadi target utama kita, gitu ya. Kemudian penangkapan dengan bubu, ya. Penangkapan dengan bubu adalah kalau bubu biasanya, saya mau nanya dulu sebelumnya. Bubu itu menangkap ikan pelagis atau ikan demersal? Demersal. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa dia menangkap ikan demersal? Karena populasinya dilakukan di dasar perairan. Ya, nah, karena melakukan di dasar perairan. Kalau ikan pelagis berada di permukaan perairan. Nah, itu perbedaannya sehingga alat tangkap bubu biasanya digunakan untuk ikan demersal, gitu ya. Nah, bagaimana menangkap ikan besar tapi meloloskan ikan yang kecil? Ini untuk selektivitasnya atau kita melakukan perubahan yang baik, gitu ya. Bagaimana menangkap ikan yang besar tapi meloloskan ikan yang berukuran kecil? Kemudian bubu dengan size kecil menangkap target spesies lebih banyak, tapi proporsi yang layak tangkap adalah sedikit. Nah, kemudian ada ghost fishing, ikan terus-menerus tertangkap padahal alat tangkap tersebut sudah di luar kendali nelayan, sudah melebihi batas. Nah, selanjutnya kerugian besar karena ikan yang tertangkap selama ghost fishing tidak dapat dimanfaatkan manusia. Solusinya, ya kita harus melihat bagaimana kondisi di lapangan, kemudian bagaimana ukuran layak tangkapnya, itu adalah solusi yang harus kita perhatikan. Nah, ini live fishing atau live net dengan live net, ya. Untuk alat tangkap yang terbuat dari bahan jaring, kemudian perbaikan selektivitas dilakukan dengan mengatur ukuran mata pancing. Strategi perbaikan lain yang jarang dilakukan, perbaikan metode penangkapan ikan dengan memanfaatkan respon ikan terhadap rangsangan buatan. Nah, ini selanjutnya menangkap ikan secara selektif. Berarti kita melihat ikan, menempatkan ikan-ikan pada posisi yang berbeda dapat meningkatkan selektivitas metode penangkapan ikan yang diterapkan. Nah, prinsipnya biasa ikan itu ditangkap, diarahkan untuk berada di dalam catchable area-nya. Ikan yang lain diarahkan keluar dari, yang bukan menjadi target kita, diarahkan keluar dari catchable area atau daerah penangkapannya. Nah, kemudian ini ada bagaimana kita melakukan metode alternatif untuk perbaikan selektivitas. Yang pertama itu ada operasi bagan, ya. Operasi bagan dengan satu buah jaring itu dengan kodenya 1 dan satu buah lampu. Oke, ada satu jaring, ada satu lampu. Kemudian diatur intensitasnya pada 3 waktu yang berbeda, T1, T2, dan T3. Dan kemudian ada metode yang kedua. Metode kedua adalah operasi dengan satu bagan jaring dan sebuah jaring dan 3 jenis lampu. Kalau tadi satu jenis bagan, satu jenis lampu. Kalau metode kedua ada satu jenis jaring, tapi yang digunakan adalah lampunya 3, gitu ya. Dan dinyalakan pada waktu yang berbeda. Jadi tetap waktunya berbeda, T1, T2, dan T3. Yang ketiga, metode yang ketiga itu ada operasi bagan dengan multi catchable area. Jadi ada 3 buah lampu dan ada 3 buah jaring. Jadi ada masing-masing lampu dan 3 buah jaring dan terpasang pada waktu yang bersamaan. Jadi kita melihat nih dengan metode seperti ini, hasil tangkapan mana yang paling baik, yang sesuai dengan jenis hasil tangkapan yang mau kita ambil, kemudian sesuai dengan ukuran layak tangkapnya. Jadi ketika kita sudah melakukan ketiga metode ini, nanti kita mendapatkan hasil. Jadi mungkin kita bisa mensosialisasikan kepada nelayan di setempat di situ. Jadi sehingga kita jadi dengan hasil metode seperti ini hasil tangkapannya lebih baik gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan metode alternatif atau selektivitas, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya kalau tidak kita melanjutkan tugas. Jadi saya memberikan tugas kepada kalian untuk dikumpulkan di minggu depan. Jadi tugasnya itu ada 2 yang harus kalian buat. Yang pertama, tugasnya adalah mengetahui karakteristik hasil tangkapan buku, dan yang kedua itu adalah menilai keramahan teknologi buku. Oke, ini tugas yang harus kalian kumpul di minggu depan, ya. Oke, saya rasa hari ini cukup perkuliahannya.
Mohon maaf kalau selama perkuliahan atau proses pembelajaran hari ini ada kesalahan kata dan sikap saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.